A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama di rutinitas kita setiap pagi ba'da sholati subuh, setelah salat subuh, yaitu di majelis kajian Hidayatul Quran wa Sunnah, menyelami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Semoga walaupun sedikit, tetapi taufik Allah menyertai kita sehingga bisa menambah iman dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas ayat-ayat. Pertama adalah ayat tentang sholat. Di Al-Quranul Karim sering Allah mengatakan wa aqimus sholah. Tidak sekedar sholat, tetapi dirikanlah sholat. Berarti di sini kita membutuhkan tidak hanya sekedar sholat, tetapi bagaimana sholat yang serius dan sholat yang khusyuk. Jadi yang pertama adalah tentang kekhusyuan di dalam sholat dan keistiqomahan di dalam sholat. Poin yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah dan berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak agar kalian beruntung. Yang kedua adalah tentang perintah zikir. Dan gak hanya sekedar zikir, tetapi zikir yang banyak. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendirikan sholat dengan khusyuk. Yang kedua, bagaimana kita bisa zikir yang banyak juga dengan khusyuk. Ya, bagaimana zikir yang banyak dengan khusyuk? Karena kenapa kok kita zikir harus banyak dan tidak cukup hanya zikir saja? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Dalam surat An-Nisa ketika mensifati sholat orang yang munafik, Allah mengatakan la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak menyebut nama Allah melainkan hanya sedikit. Zikir mereka hanya sedikit. Maka yang kedua adalah bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam zikir dan zikirnya banyak, artinya mudawamah, istiqomah. Jadi yang pertama tadi sholat khusyuk dan sholat banyak. Yang kedua zikir khusyuk dan zikir banyak. Dan yang ketiga ada amalan, yang mana amalan ini manusia diperintah, malaikat diperintah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi termasuk ciri-ciri orang beriman adalah dia yang memperbanyak sholawat, karena Allah memerintahkannya dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari itu di pagi hari ini kami akan membahas bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam 3 hal: sholat, zikir, dan juga sholawat. Dan bagaimana biar kita bisa istiqomah, mudawamah banyak dalam sholat, zikir, dan sholawat. Karena ketiga ini perintahnya di Quran itu sangat kuat, perintahnya itu sangat penuh tekanan, sangat ditekankan. Selain itu juga tidak cukup sedikit, harus banyak. Sholat harus mendirikan, artinya gak cukup melakukan sholat, harus mendirikan. Zikir gak cukup zikir, tetapi harus zikron kathiro,
Kemudian zikir yang banyak, kathiron artinya adalah banyak. Kemudian juga sholawat ini nggak cukup hanya sholawat, nggak hanya perintah terhadap orang Islam biasa, tapi orang Islam yang disifati iman. Nah, dan Allah memulai perintahnya bahwasanya Allah dan malaikatnya itu bersolawat, maka orang beriman bersolawat. Maka tidak cukup sekedar sholawat yang biasa, sholawat yang bagaimana bisa menambah iman kita, sholawat bagaimana yang layak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat iman. Maka bagaimana agar sholawatnya tidak biasa, zikir kita tidak biasa, sholat kita tidak biasa. Artinya bagaimana agar kita khusyuk, mudawamah, banyak dalam melakukan 3 ibadah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kami memiliki guru, yang memiliki syekh, memiliki seorang ustadz. Yang pertama adalah guru kami Sayyid Dr. Syekh Ali Ismail Kudaimi hafizahullah ta'ala. Yang kedua adalah guru kami Syekh Sofauddin Abu Mustafa Al-Baghdadi hafizahullah ta'ala. Jadi kami curhat ke guru kami. Jadi curhatannya kami bacakannya. Jadi curhatannya kami tulis pakai bahasa Arab, tapi kami terjemahkan semampu kami ke bahasa Indonesia. Jadi curhatan yang pertama, wahai Syekh, kaifa astati an ajida khusyu'an fi dzikrillah wa sholati ala nabi. Wahai Syekh, bagaimana saya bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam zikir dan bersolawat kepada Nabi. Yang kedua soalnya, indama adkuru wa usolli ala nabi mada af'al hatta la tasrifuni anhuma al khawatirul ukhra. Wahai Syekh, bagaimana saran panjenengan ketika saya zikir dan bersolawat sehingga bisikan-bisikan dari hati itu tidak mengganggu fokus saya? Ya, karena terkadang itu tidak mudah ketika kita sholat, ketika kita zikir, ketika kita sholawat, baru mau fokus 1-2 menit, pikiran itu membawa ke pikiran yang menarik sekali. Janjian dengan teman, lauk yang akan kita makan, ya, makanan yang akan kita bawa pergi, ya, konten yang akan kita tonton. Itu tiba-tiba pikiran yang enggak, ide-ide cemerlang itu muncul. Ya, maka ini bukan hal yang mudah. Ya, karena memang tadi ya, ketika kita dzikron katsiron, ketika kita dzikirnya banyak, ketika sholat kita tidak hanya sholat tapi mendirikan, ketika kita bisa sholawat sebagaimana Allah dan malaikatnya, itu makomnya makom iman, makom yang tinggi. Makanya namanya sesuatu yang besar itu mesti rintangannya juga besar. Kalau kemarin kami sempat ngobrol dengan salah seorang teman ya, yang mana dia adalah pelaku usaha, mengatakan besarnya untung itu berbanding lurus dengan besarnya resiko. Sebagaimana predikat mendirikan sholat, predikat ahli dzikir, predikat ahli sholawat adalah predikat yang besar, maka ujian untuk mencapai predikat itu juga besar. Lah, itu. Ini pertanyaan kami yang kedua. Bagaimana menghilangkan bisikan-bisikan sehingga sholat kita bisa iqamatus sholah, mendirikan sholat, dzikir kita bisa dzikran katsiran, dan kita bisa menjadi ahli sholawat, orang yang merupakan ahli iman sebagaimana Allah dan malaikatnya bersolawat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya, tentang masalah yang kita bahas pagi hari ini. Wahai Syekh, kaifa astati'u al-mudawamatu 'alaiha, al-mudawamata 'alaihima. Bagaimana kami bisa mendawamkan zikir dan sholawat? Bagaimana kami bisa selalu berzikir dan sholawat mahma kathratil ashghal, walaupun kesibukan kami itu banyak. Ya. Tadi kami sudah menyebutkan bahwasanya ini curhatan yang kami tuliskan ke guru kami, 2 orang guru ya, Syekh Ali Kudaimi dari negeri Yaman, Sayyid Dr. Ali Al-Kudaimi Al-Yamani, dan yang kedua adalah Sayyidi Syekh Sofauddin Abu Mustafa
Al-Baghdadi Al-Iraqi. Yang pertama, jawaban yang akan kami utarakan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian adalah jawaban dari syekh kami yang dari Baghdad dulu ya. Beliau mengatakan, ya, jawabannya gini. Ammal khusyu'u fis shalah. Ya, artinya khusyuk, fokus dalam sholat maupun dalam zikir tentunya ya. Karena sebagaimana sholat mengandung bacaan doa, zikir itu juga bacaan dan doa, sholawat juga bacaan dan doa. Adapun khusyuk di dalam sholat, dan saya memahaminya dalam zikir dan sholawat juga, fayati bitafakkur fi ma'anil kalimat allati taqra'uha wa daf'ul afkar ukhra hatta takmula sholah. Jadi beliau memberikan dua saran, dua resep untuk khusyuk. Untuk masalah khusyuk, beliau memberikan dua resep. Resep yang pertama, khusyuk adalah menghadirkan makna apa yang kita baca semampu kita, tapi kita berusaha menghadirkan makna. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar berarti menghadirkan nama Allah. Jadi intinya menghadirkan keagungan Allah. Jadi kalaupun dia misalkan tidak memahami makna ayat secara keseluruhan, tapi di ayat itu ada kata Allah, menghadirkan kebesaran Allah sudah merupakan usaha untuk menghadirkan makna. Intinya khusyuk itu dua yang beliau sampaikan, menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan makna yang kita baca, dan yang kedua ini yang tidak kalah penting, daf'ul afkaril ukhra, menghilangkan semua pikiran yang berusaha untuk masuk ke kita, yang ingin masuk kita. Pikiran kita hilangkan semua kecuali memahami apa yang kita baca. Harus ini dipaksa. Ya. Kalau tidak, maka ya tidak ada kemungkinan lain. Karena kalau pikiran itu yang masuk pikiran selain bacaan, ya berarti pikiran yang bacaan tidak bisa kita hadirkan. Maka khusyuk nggak datang. Maka harus pikiran yang selain yang kita baca, selain Allah, itu pikiran harus dihilangkan. Itu rumus khusyuk. Memang berarti di sini harus ada usaha untuk melawan memang. Jadi tidak pasrah. Jadi memang untuk sampai ke makom khusyuk ini tidak hanya pasrah, harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan. Jadi khusyuk ada dua ya. Khusyuk ada dua cara untuk khusyuk dalam zikir, dalam sholat dan dalam sholawat, dalam bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian Syekh mengatakan, amma baqiyatul adkar, ini solusi tentang bagaimana biar kita bisa istiqomah. Harus banyak, biar bisa banyak bagaimana? Tadi khusyuk sudah dijawab ya. Wa amma baqiyatul adkar fadawim 'alaiha hatta law lam tajid huduran fil qalbi illa an tajidahu. Adapun soal mudawamah, soal istiqomah, soal bagaimana kekhusyuan itu bisa menjadi sifat. Ya, terkadang para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kekhusyuan yang kita dapatkan itu terkadang adalah hal. Tapi terkadang kekhusyuan itu jadi sifat, jadi akhlak. Bagaimana maksudnya? Terkadang khusyuk yang kita miliki itu datang pas sholat subuh, tapi pas sholat duhur nggak datang. Berarti khusyuk bagi kita masih menjadi hal, masih menjadi temporal, masih menjadi kejadian, belum menjadi fenomena. Ya. Jadi kekhusyuan kita baru kadang datang, kadang enggak. Tapi itu udah bagus, artinya kita sempat merasakan. Tapi enggak selalu. Nah, ketika kekhusyuan sudah menjadi karakter, menjadi akhlak, khusyuk itu menjadi makom kita. Lah, ini yang menjadi tujuan kita. Maka tujuannya kita mudawamah, selalu istiqomah agar khusyuk itu menjadi karakter kita, tidak hanya menjadi kejadian yang datang terus berlalu. Itu bagaimana rumusnya ya biar khusyuk itu bisa datang seperti itu. Nah, rumusnya adalah yang pertama, beliau mengatakan dawim 'alaiha hatta law lam tajid huduran fil qalbi. Rumusnya adalah paksa
untuk menghadirkan makna dalam sholat. Paksa untuk zikir dengan lisan. Paksa untuk sholawat dengan lisan walaupun gak khusyuk. Karena dengan selalu memaksa, itu lebih baik daripada gak sama sekali. Kalau gak sama sekali, kita gak punya kemungkinan untuk khusyuk. Tapi ketika memaksa zikir, sholawat, dan menghadirkan makna, itu kita akan ada kemungkinan untuk khusyuk. Kayak orang, wah saya ini gak pinter, gak hafal, paham saya gak cepet. Saya nggak bisa memahami kitab ini, buku ini, nggak bisa memahami Quran. Tapi tetap kita paksa untuk baca Quran. Paksa itu ada kemungkinan untuk nanti bisa paham. Tapi kalau nggak baca sama sekali, ya nggak mungkin paham. Ya, jadi kata Syekh kami, selalu dawamkan walaupun nggak hadir hati kita. Selalu zikir walaupun hati kita tidak hadir, tapi terus zikir terus. Dan kita dikuatkan oleh Imam Ghazali. Apa yang dikatakan Imam Ghazali? Imam Ghazali mengatakan, "Adz-dzikrul lisani tetap berpahala walau ma'al ghaflah." Zikir lisan itu tetap berpahala walaupun hatinya tidak hadir, tetap berpahala. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Alan As-Siddiqi Al-Maki dalam kitab beliau Dalilul Falihin, sarah kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi. Bahwasanya Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan zikir lisan walaupun hati kita belum hadir, pahala tetap ada. Artinya keridhaan Allah tetap ada, dan kalau Allah memberikan pahala, insya Allah menjadi taufik bagi kita untuk hati kita hadir. Jadi itu rumus yang diberikan oleh Syekh. Ya, jadi rumus pertama itu adalah menghadirkan kalimat, menghilangkan pikiran-pikiran yang selain dzikir, selain sholawat, kemudian mendawamkan walaupun belum hadir. Dawam walaupun belum hadir. Kemudian yang terakhir, ya itu kan ada 3 berarti ya. Mentadaburi kata-kata dalam dzikir, dalam sholat, dalam sholawat, kemudian menghilangkan pikiran-pikiran yang lain, mendawamkan. Yang ketiga Syekh mengatakan, wa in wajadta man yattaqillah wa yaltazim bisunnah litatalammadza indahu faf'al. Kalau kamu bisa menemukan guru yang soleh, yang mengamalkan sunnah, artinya guru yang soleh dan mengamalkan ibadah-ibadah tadi, guru yang soleh dan mempraktekkan ibadah yang tadi, maka bermuridlah kepada dia. Jadi ini unik ya. Guru kami Syekh Abu Mustafa ini, beliau itu mengajarkan fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, shorof, balaghah, nahwu, ilmu-ilmu syariat. Tetapi beliau mengatakan dalam hal ketakwaan, keistiqomahan, kita juga perlu berguru. Nah, jadi berguru itu tidak hanya di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alat, sifatnya ilmu tafsir, ilmu hadis, seperti yang diajarkan di pondok-pondok. Tetapi ketika kita melihat orang khusyuk dalam sholat, walaupun dia mungkin gak pintar bahasa Arab, tapi dia khusyuk sholatnya, kita juga berguru kepada dia untuk mengambil ilmu khusyuk. Ketika kita melihat orang kok zikirnya setiap hari puluhan ribu, kita ngambil kepada dia ilmu mudawamah. Nah, jadi kata Syekh kami, wa in wajadta man yattaqillah, orang soleh, wa yaltazim bisunnah, artinya dia punya iltizam, keistiqomahan dalam ibadah-ibadah tadi, sholat, zikir, sholawat, litatalammadza indahu faf'al, untuk kamu menjadi muridnya maka lakukanlah. Berarti guru itu tidak hanya di dalam sekolah, guru itu tidak hanya di dalam kuliah, guru juga tidak hanya di dalam ilmu kitab-kitab yang ada di pondok pesantren. Tetapi kita juga butuh guru biar kita doanya khusyuk, biar sholatnya banyak, zikirnya banyak, dan seterusnya. Guru dalam akhlak, dalam kekhusyukan, dalam hati itu juga kita butuhkan. Tidak hanya guru di dalam ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok ataupun sekolahan. Nah itu jawaban dari guru kami Syekh Abu Mustafa Baghdadi agar kita bisa banyak sholat, banyak zakat,
banyak zikir dan banyak sholawat serta khusyuk. Ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala tadi wa aqimus shalah wa qala aidan wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bagaimana selanjutnya tips yang diberikan guru kami Syekh Sayyid Ad-Doktor Ali Ismail Al-Qudaimi rahimahullah ta'ala agar kita khusyuk banyak sholat, zikir dan sholawat. Kalau beliau memberitahukan ke kami rumusnya 2. Yang pertama at-ta'ammul, yang kedua taqwiyatut tauhid. At-ta'ammul, perenungan. Kata beliau, agar kita bisa khusyuk dan bisa istiqomah, setiap zikir bacaan dalam sholat ataupun dalam zikir ataupun dalam sholawat itu harus mengandung perenungan. Apa yang kita renungkan? Ketika sallallahu alaihi wasallam kita menyebutkan nama Allah, bagaimana merenungi Allah. Ketika kita mengatakan la haula wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, bagaimana kita merenungi lemahnya kita, merenungi hakikat dunia, murahnya dunia, hinanya dunia, besarnya Allah. Jadi zikir kita ada perenungannya walaupun sedikit, tapi harus ada perenungan. Lah perenungan itu yang akan menghadirkan khusyuk dan akan membuat kita merasakan nikmat. Nikmat ini nanti membawa kita untuk istiqomah karena manusia tabiatnya itu akan kecanduan dengan hal yang nikmat. Bahkan zikir pun kalau nikmat akan candu. Dan nikmatnya zikir dimulai dengan perenungan akan kebesaran Allah yang kita sebutkan di dalam zikir kita tersebut. Jadi kata beliau, untuk bisa banyak zikir, banyak sholat, kemudian juga khusyuk, itu adalah dengan ta'amul atau bahasa Indonesianya yaitu perenungan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ya, taqwiyatut tauhid, menguatkan tauhid. Tapi yang dimaksud tauhid itu apa? Apakah pelajaran tauhid di kelas? Apakah kitab tauhid? Beliau mengatakan tauhid yang dimaksud 2. Karena beliau memberikan ke kami sebuah voice note. Tauhid yang dimaksud beliau adalah an ya'lama. Kita disuruh yakin anna kullama fil kauni biyadillah. Keyakinan yang penuh, keyakinan yang utuh, keyakinan yang mutlak di hati kita, kita hadirkan keyakinan itu. Semua yang terjadi di alam semesta ini, kejadian yang terjadi di kita, di orang sekitar kita, di segi kanan kiri kita, di belakang kita, meyakini semua yang terjadi kullu ma fil kaun biyadillah, itu adalah kehendak Allah SWT. Jadi itu membuat kita banyak sholat kayak gitu, membuat kita sering zikir ketika kita meyakini kullu ma fil kaun biyadillah. Kemudian yang kedua, makna tauhid yang boleh disebutkan adalah la tataharrak illa li amrillah. Jadikan setiap gerakan aktivitas kita karena Allah. Jalan ke dapur karena Allah. Jalan ke kiri karena Allah, ke kanan karena Allah. Semua hadirkan karena Allah di setiap langkah kita. Sekarang kita lagi pengajian, hadirkan karena Allah. Setelah ini kita akan makan, hadirkan karena Allah. Menghadirkan karena Allah itu membuat kita berarti makan ini harus untuk ibadah. Makan ini harus menghasilkan pahala. Jadi menghadirkan karena Allah itu akan memaksa kita untuk tidak maksiat, tidak zalim, memaksa kita untuk ibadah, untuk yang baik. Jadi menghadirkan karena Allah. Jadi tauhid, menguatkan tauhid artinya meyakini semua yang terjadi itu karena Allah, dan gerakan yang akan kita lakukan sekarang itu juga karena Allah. Nah, ketika tauhid kita kuat, ketika kita ta'amul, merenungi bacaan-bacaan dzikir sholat tadi, itu akan membuat kita istiqomah. Karena apa? Karena kita akan menemukan kenikmatan, kebahagiaan yang mana dihasilkan dari
dari tadi, dua hal tadi. Ya, itu nasihat dari guru kami, yaitu Sayyidi Syekh Dr. Sayyid Ali Ismail Qudaimi Yamani. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah hampir setengah jam ya. Itu tentang bagaimana kita bisa mudawamah, kita bisa khusyuk, kita bisa banyak dalam zikir, dalam sholat, dan dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada dan semua, ini adalah majelis kajian Hidayatul Quran wa Sunnah, majelis yang kelima. Kita setiap pagi setelah subuh akan mengambil satu ayat Quran, mengambil satu hadis Nabi, kemudian kita renungi bersama dengan harapan agar taufik Allah turun dan bisa menambah iman dan amal soleh kita. Ini adalah majelis yang kelima. Adapun rekaman majelis yang sudah lalu, majelis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, karena kita baru mulai kurang lebih 1 minggu ini, majelis kita sudah 5 kali. Rekamannya bisa jenengan sedoyo saksikan di channel YouTube kami, yaitu Ngaji Taufikul Mubtadiin. Di sana majelis pertama sampai majelis hari ini insya Allah kami upload, dan juga pengajian-pengajian yang lain seperti pengajian tadabbur pekanan, pengajian kitab tentang fikih, tentang akidah, tentang tasawuf, tazkiyatun nafas, itu kami upload di YouTube Ngaji Taufikul Mubtadiin. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan, taufik, inayahnya, sehingga kita bisa ngaji di hari yang kelima, di majelis yang kelima, majelis Hidayatul Qur'ani wa Sunnah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma anfa'na bima alamtana, subhanaka la ilma lana illa ma alamtana, innaka antal alimul hakim. Maturun sangat, jazakumullahu khairan katsira. Ada yang ditanyakan? Jikalau ada yang bertanya mungkin bisa menulis di komen, atau juga pertanyaan bisa melalui channel Telegram kami. Di sana juga kami meng-share beberapa quotes, ayat-ayat, hadis-hadis maupun perkataan ulama, yaitu Telegramnya yaitu Taufikul Mubtadiin. Bisa di sana jenengan menulis pertanyaan untuk kita diskusikan bersama jikalau kami mengetahui jawabannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.